Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima gelar kehormatan adat dari Kesultanan Tidore. Wakil Presiden meminta revisi Undang-Undang TNI tidak cederai semangat reformasi. Wapres juga menilai ASEAN memiliki visi menjadi epicentrum pertumbuhan global. Inilah rangkuman kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam program Catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Mei 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI 2023 secara virtual. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan tahun ini Indonesia mengalami rotasi keketuaan ASEAN. Sebagai organisasi terkemuka di Asia Pasifik, ASEAN memiliki visi menjadi epicentrum pertumbuhan global. Wapres menilai bahwa integrasi ekonomi ASEAN tidak mungkin terlepas dari kebutuhan untuk mentransformasi ASEAN menjadi kawasan digital demi meraup sebanyak-banyaknya manfaat dari digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan seperti peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta peningkatan daya saing. Oleh karena itu, kerjasama ASEAN juga diarahkan untuk memperkokoh ekonomi dan keuangan digital. Terkait hal ini, ketimpangan digital yang masih terjadi di ASEAN menjadi salah satu isu yang perlu segera diatasi oleh negara-negara anggota ASEAN. Di dalam negeri, menurut Wapres, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan digital antara lain diwujudkan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur digital, membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, serta menggencarkan edukasi dan literasi digital. Kedepan, aksesibilitas dan keterjangkauan layanan keuangan digital perlu diperluas hingga menjangkau masyarakat di seluruh pelosok tanah air demi meningkatkan inklusi keuangan yang akan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang kokoh, berkelanjutan, dan lebih merata. Tahun ini Indonesia menjalani rotasi keketuaan ASEAN. Sebagai organisasi terkemuka di kawasan Asia Pasifik, ASEAN memiliki visi menjadi epicentrum pertumbuhan global. Integrasi ekonomi ASEAN tidak mungkin terlepas dari kebutuhan untuk mentransformasi ASEAN menjadi kawasan digital demi meraup sebanyak-banyaknya manfaat dari digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan seperti peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta peningkatan daya saing. Oleh karenanya, kerjasama ASEAN juga diarahkan untuk memperkokoh ekonomi dan keuangan digital. Terkait ekonomi digital, Wapres juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menyadari sektor digital adalah sebuah struktur yang kompleks, berubah dengan cepat, dan kerap memunculkan isu-isu baru. Oleh karena itu, SDM dan ahli-ahli digital meski terus lahir untuk mengimbangi perkembangan tersebut. Di hari yang sama, 10 Mei 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara. Menggunakan pesawat kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara, setibanya di Ternate, Wapres beserta rombongan menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Maluku Utara. Pada pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Maluku Utara,
di kota Ternate, Maluku Utara. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan KDEKS akan memperkuat implementasi ekonomi syariah di Provinsi Maluku Utara dalam menciptakan tata kelola dan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Wapres berharap KDEKS di Maluku Utara dapat menjadi motor penggerak dalam mengkaji, menggali, dan mewujudkan berbagai potensi pada masing-masing fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini, utamanya dengan mengoptimalkan komoditas unggul Maluku Utara seperti cengkeh, pala, dan juga kopra. Dalam kerangka pengembangan industri produk halal, menurut Wapres perlu dikaji dan diinisiasi pengembangan Halal Export Center untuk mendukung peningkatan ekspor dan hilirisasi komoditas unggulan ini. 11 Mei 2023, menggunakan KRI Dorang 874, Wapres beserta rombongan terbatas berlayar dari Ternate menuju Tidore. Rombongan berlayar dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate menuju Pelabuhan Trikora Tidore dengan menempuh perjalanan 40 menit. Kedatangan Wapres di kota Tidore Kepulauan disambut dengan adat Joko Hale atau injak tanah. Tradisi adat Joko Hale dan injak tanah ini merupakan penyambutan bagi tamu kehormatan yang baru menginjakkan kaki di Tidore oleh Bobato adat Kesultanan Tidore. Joko Hale berasal dari bahasa Tidore, yaitu Joko berarti menginjak dan Hale artinya tanah. Di kota Tidore Kepulauan, Wakil Presiden Maruf Amin menerima gelar kehormatan adat dari Kesultanan Tidore. Wapres mendapatkan gelar Nau Manyira Ngova Kadato Nyili Gulu Gulu Kesultanan Tidore yang artinya Pangeran Sulung anak adat Kesultanan Tidore di wilayah jauh. Upacara dimulai dengan pembacaan surat keputusan Sultan Tidore oleh Hukum Sowasio atau Menteri Dalam Negeri Kesultanan Tidore. Acara penganugerahan dilanjutkan dengan pemakaian baju adat Kesultanan Tidore berupa baju belah dada dan topi besu. Selanjutnya dilakukan prosesi pengukuhan penganugerahan gelar adat kepada Wapres oleh Sultan Tidore. Di kota Tidore, Wakil Presiden Maruf Amin membuka seminar nasional melacak jalur peradaban rempah dunia di Tidore, Maluku Utara. Wapres dalam sambutannya menyampaikan sejarah peradaban rempah Nusantara menunjukkan bahwa usaha manusia untuk berlayar mengelilingi bumi guna berburu rempah telah berlangsung sebelum Portugis dan Spanyol melakukannya. Bahkan bisa jadi pengeliling dunia pertama adalah penduduk Nusantara dengan tujuan untuk berdagang rempah-rempah. Hal ini menjadi penting untuk dikaji oleh para ahli sejarah kita. Kajian kekayaan sejarah dan budaya bangsa Indonesia tentunya akan mempertebal kebangsaan kita semua akan jati diri bangsa dalam ikatan keindonesiaan. Lebih jauh, sejarah juga mencatat tokoh bernama Enrique, yaitu sosok yang mendampingi Ferdinand Magellan dalam misi melakukan ekspedisi mengelilingi dunia. Wapres mengapresiasi peneliti untuk menggali informasi tentang tokoh Enrique. Penelitian semacam ini akan memperluas khasanah sejarah bangsa Indonesia dan untuk membuktikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berkemajuan sejak dahulu kala. Saya memandang bahwa rempah tidak hanya sekedar komoditas unggulan ekonomi global, namun lebih dari itu, rempah adalah bangunan sejarah peradaban yang plural. Saya yakin dari masa ke masa, jalur rempah menjadi gerbang pertukaran antar budaya dan ilmu pengetahuan yang mewadahi berbagai konsep, gagasan, dan praktik yang melahirkan peradaban. Saya memaknai rempah sebagai jalan kebudayaan, jalan keberagaman, dan jalan toleransi bagi keberagaman suku, etnis, agama, dan kelompok sosial di Indonesia selama ratusan tahun. Oleh sebab itu, agenda revitalisasi rempah di Maluku Utara adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Diperlukan intervensi yang terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir untuk melihat rempah sebagai komoditas ekspor yang memiliki nilai tambah dengan pola hilirisasi ekonomi yang berbasis masyarakat.
Setelah melakukan perjalanan di kota Tidore, Kepulauan, Wapres beserta rombongan terbatas kembali ke kota Ternate untuk melanjutkan agenda yang terjadwal. Setibanya kembali di Ternate, Wapres beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin dan rombongan menuju Institut Agama Islam Negeri atau IAIN di kota Ternate untuk meresmikan gedung kuliah terpadu dan bersilaturahmi dengan Civitas Akademika IAIN Ternate. Gedung kuliah terpadu IAIN Ternate ini memiliki 3 lantai yang terdiri dari ruang kuliah, ruang dosen, dan laboratorium tempat mahasiswa melakukan praktikum. Pada kesempatan kali ini, Wapres meninjau laboratorium praktek pengadilan dan laboratorium biologi umum. Usai meninjau dan melihat sekeliling ruangan, Wapres menandatangani prasasti sebagai simbol diresmikannya gedung kuliah terpadu IAIN Ternate. Menurut Wapres, pembangunan infrastruktur pendukung dalam bidang pendidikan ini penting sebagai bentuk penyiapan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumat 12 Mei 2023, Wakil Presiden menghadiri acara penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju Indonesia bebas stunting dan kemiskinan ekstrem di kota Ternate, Maluku Utara. Dalam sambutannya, Wapres menegaskan bahwa desa sebagai unit terkecil dalam tata pemerintahan yang merupakan garda terdepan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat menempati posisi strategis dalam pembangunan nasional. Namun, sejak Indonesia merdeka, masih banyak ketertinggalan pembangunan di desa. Pemerintah pun menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satunya mengamanatkan afirmasi pembangunan desa melalui dana desa dan penyediaan pendamping desa. Diharapkan pendamping desa dapat mengidentifikasi keunggulan lokal untuk memajukan ekonomi desa. Wapres juga berharap agar optimalisasi modal sosial yang berkembang di desa-desa di Maluku Utara dapat menjadi fondasi pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDesa untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Provinsi Maluku Utara menyimpan aneka potensi ekonomi untuk dikembangkan. Sumber daya perikanan, hasil hutan, pertanian yang berbasis kepulauan, jika betul-betul diolah, akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas hingga ke pelosok desa. Kebangkitan ekonomi lokal, mulai pembangunan dan pemberdayaan desa akan menjadi kendaraan untuk keluar dari kungkungan ragam permasalahan sosial, termasuk kemiskinan dan stunting. Pemerintah telah memberikan kewenangan khusus kepada desa untuk menjalankan pembangunan. Dukungan dana desa tentu menuntut kapasitas dan akuntabilitas yang mumpuni dalam pengelolaan kewenangannya. Di sela-sela kunjungannya di Maluku Utara, Wapres juga memberikan keterangan media terkait perkembangan di tanah air. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mencabut status darurat COVID-19 5 Mei 2023 silam. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan rasa syukur menanggapi hal tersebut. Namun Wapres juga mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap waspada walaupun status darurat telah dicabut di seluruh dunia. Wapres menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berkomitmen menunjukkan kewaspadaannya walaupun status PPKM telah dicabut oleh pemerintah Indonesia, juga sebelum status darurat COVID-19 dicabut oleh WHO. Salah satunya dengan tetap konsisten menggunakan masker saat berkegiatan sehari-hari. Pencabutan itu saya kira kita sudah bersyukur. Bahkan Indonesia sudah mencabut PPKM itu sudah sejak 2022 kita sudah mencabut karena kita sudah landai, sudah dianggap. Walaupun memang ya kita tetap waspada. Oleh karena itu ya seharusnya kita tetap karena belum hilang.
istilahnya dari WHO sendiri mengatakan belum hilang sama sekali, cuma sudah tidak berbahaya. Dan saya mengapresiasi masyarakat ya di mana-mana, walaupun pemerintah sudah mencabut dan boleh tidak memakai masker, tapi masyarakat masih memakai masker. Ini sepatut saya apresiasi di dalam rangka menjaga diri dan menjaga orang lain. Jadi walaupun sudah boleh orang tidak memakai masker, tapi masyarakat tetap masih memakai masker. Wakil Presiden menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi karena tahun ini Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota jemaah haji. Tambahan kuota ini dapat mempersingkat antrean haji bagi jemaah Indonesia. Wapres mengingatkan Kementerian Agama harus bergerak cepat mengurus pemanfaatan kuota tersebut. Wapres menyayangkan jika jatah ini akan bernasib serupa dengan tambahan kuota haji pada tahun 2022 lalu yang tidak termanfaatkan karena terbatasnya waktu. Adapun pembagian kuota, Wapres meminta Kementerian Agama untuk membaginya secara adil ke daerah-daerah. Kemudian yang kuota haji, kita berterima kasih pada pemerintah Saudi karena dengan adanya tambahan kuota itu kan kita akan mengurangi jumlah antrian yang panjang itu. Jadi akan dipercepat, ada terjadi pengurangan. Mengenai pembagian itu nanti supaya Kementerian Agama bisa membagi secara adil ke daerah-daerah. Tapi yang penting harus segera diurus. Jangan sampai seperti tahun yang lalu kita diberi 10.000 tapi mepet waktunya, tidak bisa diurus, kemudian akhirnya hilang begitu saja. Nah sekarang ini supaya betul-betul mulai diurus semuanya dengan baik dan supaya bisa dimanfaatkan sehingga bisa mengurangi. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia diberitakan saat ini tengah menggodok rencana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Rencana ini pun mendapat sorotan publik karena salah satu perubahannya terkait dengan prajurit aktif diusulkan dapat menduduki jabatan sipil lebih banyak. Saat diminta tanggapannya oleh awak media terkait hal tersebut, Wakil Presiden menuturkan bahwa wacana revisi Undang-Undang TNI tersebut harus dibahas secara komprehensif agar tidak mencederai semangat reformasi. Wapres menerangkan bahwa salah satu semangat reformasi yang dimaksudkan adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Wapres menegaskan selama tidak menjurus pada kembalinya dui fungsi ABRI, usulan revisi Undang-Undang TNI dapat dibahas lebih lanjut. Soal adanya usulan untuk perwira aktif bisa, nah ini saya pikir juga sama, coba dibicarakan. Yang penting tentunya jangan mencederai semangat reformasi. Semangat reformasi itu kan ya dulu itu menghilangkan dui fungsi. Nah semangat itu yang kemudian jangan dicederai. Asalkan itu bisa bisa artinya bisa tidak kembali ke arah itu, saya kira silakan dibicarakan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar narapidana kasus korupsi menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tujuannya agar memberikan efek jera yang lebih kuat. Pemberian efek jera menurut Wapres terhadap narapidana korupsi tidak hanya dengan menjebloskannya ke lapas Nusa Kambangan, melainkan perlu juga evaluasi terhadap sistem permasyarakatan. Ya, saya kira usul dari KPK itu kan intinya itu bahwa sistem pemasyarakatan kita itu tidak efektif ya untuk membuat para koruptor itu jerah. Itu kan sehingga ada usul untuk dinusa kambangan kan ya karena adanya faktor-faktor lain. Ya saya kira bisa dibicarakan. Artinya apa memang untuk membuat jerah itu satu-satunya cara dengan menusa kambangan kan atau mungkin dari sistem hukumnya sendiri pelaksanaan hukumannya sudah betul, misalnya pelaksanaannya kurang betul. Seperti tadi Anda bilang ada tempat-tempat penahanannya itu tidak seperti mestinya penahanan misalnya. Nah mungkin aspek itu yang menjadi masalah. Jadi saya pikir bisa dibicarakan. Kalau memang alternatifnya hanya nusa kambangan untuk membuat jerak, ya tentu. Tapi kalau ada alternatif lain, ya tentu dibicarakan. Mengakhiri
Mengakhiri kunjungan kerja di Maluku Utara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, Tobololo, Kota Ternate. Rencana Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Maluku Utara, 4 gedung yang terdiri dari 1 gedung rektorat, 2 gedung kuliah, dan 1 gedung laboratorium. Selain itu, akan dibangun pula masjid kampus yang diberi nama Masjid Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wapres mengungkapkan sumber daya manusia unggul merupakan kunci dari pembangunan masyarakat, sehingga pembangunan sarana pendidikan dapat menjadi jembatan pembangunan masyarakat, khususnya di Maluku Utara. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.